Halo teman-teman, sebelum masuk ke reading, aku mau informasikan sesuatu atau rekomendasikan sebuah suplemen yang bagus banget untuk mendukung imunitas kamu. Ini sama sekali bukan video dari sponsor, tapi ini adalah kesadaran murniku untuk merekomendasikan suplemen yang sudah aku konsumsi selama 10 tahun, yaitu transfer factor. Penemuan tentang transfer factor ini diawali sejak tahun 1950. Saat seorang penderita TBC ditemukan oleh para peneliti, dia punya factors khusus yang bisa ditransfer kepada para penderita yang belum kebal terhadap TBC. Jadi secara singkatnya, transfer factor adalah rangkaian molekul kecil perantara yang cerdas dan berisi informasi yang mendidik sistem pertahanan tubuh untuk mengenal, merespon, dan mengingat bakteri, virus, atau musuh yang masuk ke dalam tubuh. So, kalian sekarang mengerti kan kenapa ini sangat bagus untuk orang-orang yang punya autoimun. Even untuk orang-orang dengan penyakit lain, dia akan bantu mendidik imunitas kamu agar lebih cerdas membedakan yang mana penyakit, yang mana virus yang harus digempur, dan mana organ yang harus dilindungi. Malah jujur healerku Pak Slamet yang membantuku secara non-medis ya, beliau sangat merekomendasikan dan mengatakan tindakanku sangat cerdas. Pada waktu meminum transfer factor, di sela ribuan miligram steroidku dan juga obat-obatanku yang lain, transfer factor ini membantu meningkatkan kerja obat dan melindungi tubuhku. Itulah kenapa ginjal dan hatiku tidak sampai rusak pada waktu aku mengkonsumsi puluhan obat per hari. Pernah ada salah satu saudara yang meragukan fungsi dan kebaikan suplemen ini kepada ayah mertuaku yang punya gangguan ginjal. Tapi sudah aku konfirmasi berkali-kali, tidak ada efek sampingnya, bahkan banyak orang dengan penyakit ginjal yang bisa sehat kembali dengan bantuan suplemen ini. Hanya orang yang sudah menjalani transplantasi atau pergantian organ yang tidak disarankan lagi mengkonsumsi transfer factor. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat mengapa aku sangat merekomendasikan ini sejak bertahun-tahun lalu, bahkan sejak aku membahas penyakit lupusku, karena imunitasmu akan jauh lebih cerdas lagi. Untuk teman-teman yang mau informasi lengkap atau lebih detail tentang transfer factors dari For Life ini, silahkan kontak sahabatku, Mas Gumilang, untuk pemesanan ataupun untuk informasi lainnya. Jadi itu aja informasi awal yang bisa aku berikan. Semoga banyak teman-teman yang memang jodohnya mengkonsumsi suplemen ini. Aku harus kasih informasi juga dan juga sedikit warning karena di websitenya Transfer Factor For Life ini sedang sangat full, sehingga antrian untuk membeli obat ini kamu harus sabar. Ya, aku saja sudah transfer itu masuk ke data antrian dari pengirimannya. Ya, karena you know lah, banyak yang sudah sadar tentang kesehatan dan berbondong-bondong membeli suplemen ini. Ya, tapi aku harapkan orang-orang yang hanya sifatnya menjaga dan mempertahankan bisa memahami bahwa di luar sana banyak yang lebih membutuhkannya untuk kesembuhan, untuk pengobatan. Ya, kamu boleh beli dalam kapasitas yang cukup untukmu, bukan yang berlebih untuk stok 30 tahun. Oke? Dan untuk teman-teman yang membutuhkan dukungan mental terhadap kejatuhannya di masa yang seperti ini, ada Coach Belinda, rekanku, yang akan bisa bantu teman-teman melalui coaching atau sharing atau juga reading tarotnya. Tetap sehat, tetap ceria di tengah kegelapan ini. Aku akan off sampai aku beres nulis di session ini ya. So, let's get back to the reading. Thank you. Halo sahabat-sahabat semesta, apa kabar dengan Ananda? Pastinya kabarnya kurang oke ya dengan situasi dunia yang tidak kondusif ini. But kita harus stay positif. Ingat, saat kita drop karena stres, imunitas kita turun dan akhirnya kita bisa gampang keserang sakit. Jadi untuk bisa membentengi diri dari virus yang corona ya, COVID-19, kita harus stay positif dan selalu penuh harapan. Oke? Kita akan coba untuk membedah energimu di bulan April 2020 ya. Masih. Ini kamu, lalu ini grup B yang kedua ya. Wait, aku akan
taruh untuk kamu memilihnya. Oke. Cinta, hidup, karir. Cinta, hidup, dan karir. Oke. Grup 1 ini ya. Grup 2 batumu, kristalmu yang ini. Kristal harus ini dulu ya guys ya. Pray dulu ya, kondisi masih kayak gini. Belum cocok lah buat memulai sesuatu. Tunggu aja ya. Aku yakin akan berlalu. Untuk yang belum nonton videoku yang corona, silakan tonton. Kalau kamu mau tahu alasan spiritual di balik ini. Grup 1, grup 2. Gunakan intuisimu untuk memilih kartumu, pilemu yang mana. Oke, nah untuk teman-teman yang baik hati, silahkan taruh timestamps di bawah yang akan aku pin yang paling tepat, paling cepat. Oke, thank you so much. Oke, kita mulai dari grup 1 ya. Grup 2, nanti kamu lihat waktu kamu dimulai jam berapa, menit ke berapa ya. Lihat aja di pin ya, di komen yang aku pin maksudnya. Oke, grup number 1, energi bulan Aprilmu. Sekarang kita mulai dari hidup in general dan juga kesehatan ya. Hidup in general. Dua king dong. Wih. OMG, the hangman. Oke, sebentar ya. Untuk kesehatan, boleh kasih aku 2 kartu? Oke. Ini energi kehidupan. Ini energi kesehatan. Oke ya. Pertama, untuk kehidupan kita punya King of Wands. Kita punya King of Swords, 2 raja dong. Oke, kita punya Nine of Pentacles dan The Hangman. Oke, kita bahas dulu ya kehidupanmu di bulan April. Yang terjadi adalah kamu akan menemukan kesuksesan tidak peduli apapun ya yang terjadi di luar, tapi ada sesuatu yang akan berjalan dengan baik karena kemampuan otakmu. Untuk beberapa orang yang pebisnis dan juga karyawannya, kalian akan sangat kreatif di bulan April. Mungkin karena sudah terbiasa atau mungkin karena situasinya di bulan April nanti jauh lebih baik ya. Kalian akan kembali mencapai kesuksesan, mungkin juga kesehatan ataupun ya pendidikan yang sesuai dengan yang seharusnya. Bahkan kamu bisa lebih thriving lagi atau lebih sukses lagi. Oke, ada kemandirian di situ dan juga ada kenyamanan, kestabilan. Melihat pertanda kayak gini, mudah-mudahan April juga udah kelar ya. Mudah-mudahan sudah ditemukan obatnya ya. Kita doain sama-sama. Kita kan harus berharap dengan baik dan benar ya. Kita harus berharap yang baik-baik, yang penuh kasih, yang penuh cinta, penuh kemakmuran, tentunya penuh kesehatan. Ya. Jadi tapi ada beberapa hal di mana ada pengorbanan. Atau enggak, mungkin ada sesuatu yang membuat kamu bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, dari persepsi yang baru. Dan itu sebenarnya bagus banget sih. Karena apa? Orang-orang kayak gitu biasanya akan jauh lebih berkembang secara jiwa dan kedewasaan ya. Ya, saya lihat kamu akan mengambil banyak hal positif, kembali pada hal positif setelah mungkin ada pengorbanan dari sisi apapun dalam hidupmu, setelah ketekunanmu ataupun kerja kerasmu. Tapi in the end ya kan sangat berharga ya. Ya, perjalanannya tidak mudah, perjuangannya tidak mudah, tapi akhirnya kamu akan dapat hasilnya. Oke, untuk kesehatan sendiri di sini kita bisa lihat ada Seven of Cups, and then ada Page of Wands. Kesehatan cukup baik untuk beberapa orang, terutama yang anak kecil akan baik-baik aja ya. Yang masih muda lah, di bawah 18, di bawah 20 lah ya, yang masih sekolah gitu, masih kuliah, oke. Jadi dijaga ya kesehatannya. Untuk yang lain, oke, ini pesan bagus nih. Untuk yang lain, ini ada komsi-komsa ya. Jadi ada yang benar-benar baik, ada yang biasa-biasa aja, ada yang cenderung memburuk. Di sini aku kasih pesan untuk warning teman-teman ya, bagaimana pengaruh
pikiran negatif bisa mengganggu kita banget. Ya, sangat mempengaruhi kondisi fisik manusia. Itu namanya psikosomatis. Oke? Jadi hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan, terutama kalau kamu keseret dengan hal-hal dan orang-orang yang panik. Dan kalau kamu punya kekuatan empat, hati-hati. Kenapa? Karena kamu bisa nyeret dan menyerap energi negatif yang tengah melanda dunia yang panik ini ya. So be careful, hati-hatilah, karena yang diminta adalah lihatlah dari kebenaranmu, dengarkan intuisimu. Apakah corona akan berlalu? Ya, dengarkan itu ya. Dan saat kamu sudah mendengarkan itu, saya yakin kamu akan tenang apapun yang terjadi nanti. Oke? Kalau kamu mau tahu bagaimana yang ku dapatkan, silahkan tonton videoku yang tentang corona ya. Aku kasih nanti di kartu, silahkan kalian pencet, biasanya dia di sebelah kanan atas ada tanda seru gitu lah. Nah, sekarang kita masuk ke karir. Karir untuk file nomor 1 di bulan April 2020 ya. Oke. Karir. Bisnis, karir. Iya, sepertinya ada damage control atau pengendalian bencana ya, atau pengendalian kerusakan. Saya nggak bilang cukup mudah karena kontras banget. Banyak yang masih bertahan dengan 9 of Wands. Ada yang hang on atau bertahan ya. Ada yang harus ninggalin atau berhenti. Ada yang makin sukses, King of Pentacles. Ada yang hancur-hancuran, Three of Swords. I'm sorry. Iya, keadaan ekonomi dunia kan terguncang banget ya karena kejadian ini ya. Bagaimana ini? Kita nggak bisa melawan alam ya. Selalu seperti itu kan. Di tengah krisis akan ada yang lebih sukses, akan ada yang lebih drop. Dan saya harap apapun yang terjadi sama kamu, kamu akan bangkit ya. Kamu akan bangkit. Saya yakin kalau kamu tekuni lagi, perbaiki lagi, dan tetap optimis, Tuhan akan buka jalan buat kamu. Kemungkinan besar akan ada perubahan besar dari mungkin tempat kerjamu, karyawan, ataupun dari sisi bisnismu, atau juga dari caramu untuk berstrategi dalam karir atau bisnis. Akan ada perubahan di situ, karena ini kartunya sangat amat berbeda. Oke. Nah, sekarang tentunya soal cinta di 2020 April untuk single dan couple ya. We'll see. Oke. Mana ada? Oke, aku akan bahas dulu ya untuk berpasangan. Yang berpasangan, kamu, oh God, what is happening? Ada yang berpisah dong? Nggak banyak sih, cuman ada ya. Karena ada yang ingin membebaskan dirinya dari kekangannya, atau enggak dari hubungan karmik yang udah nggak sehat, karena ternyata dia memasuki hubungan yang tidak dia nilai dengan pikiran jernih, dan ternyata ya hubungan itu juga bisa jadi kayak yang dipaksakan atau bertopeng, atau juga tidak tulus, tidak memenuhi batinmu ya. Untuk yang berpasangan, hati-hati juga ya dengan keinginan mengendalikan sesuatu. Let go of control issues. Gue paling kesal dedikasi ini, tapi gue memang controller sih. Tapi memang di sini kamu coba lihat apakah kalau misalnya bulan April nanti ada timbul semacam dorongan untuk mengendalikan pasangan, hati-hati ya. Nanti jangan-jangan pasanganmu ingin melepaskan diri darimu, free yourself. So be careful, balance aja. Ada waktunya kita ingetin, ada waktunya kita lepaskan ya untuk kebahagiaannya. Ya, I'm sorry ya, ada beberapa yang separate.
ada beberapa yang deception, tidak sesuai dengan maunya, atau juga malah kemungkinan besar semacam hubungan toksik ya, yang akhirnya dia susah payah untuk keluar. Dan untuk yang berpasangan lagi ada express your love, ekspresikan cintamu ya, ekspresikan cintamu, karena ya mungkin ini kali ya. Nah ini mungkin di sini. Jadi kalau misalnya kalian double, jangan lupa untuk memberikan kasih pada pasanganmu lewat kata-kata dan tindakan yang nyata ya. Kenapa? Karena mungkin di masa yang seperti ini kalian butuh untuk benar-benar memberikan lagi dan menyalakan lagi api kasih ya, yang mungkin sedang hilang dari kejadian dunia yang segelap ini. Kamulah timbulkan dan perhatikan pasanganmu lebih baik lagi dalam kondisi apapun, terutama ya saat ini. Setidaknya ada yang menyala lah, ada cahaya lah di rumah ya dari kasih kalian. Dan aku akan tanyakan yang single, what will happen in April 2020? Aduh please ya guys, gue minta tolong banget kalian yang udah dapet union, kalian yang udah ketemu sama orang potensial, please bantu temen-temennya yang lagi putus asa ini dengan komen di bawah. Kalian tuh gitu deh, kalau udah happy-happy aja gue ditinggalin deh YouTube-nya. At least kalian bantulah temen-temen yang sedang sedih ini yang sedang kemana jodoh gue dari 2 tahun ini katanya mau dateng. Ya kan aku gak baca buat kamu, mungkin buat yang lain. But kalau misalnya kalian udah union, sudah bersatu dengan pasangannya, tolong kasih kata-kata pencerahan dan juga penguatan. Karena aku tahu terutama orang-orang yang union dalam masa periode datangnya aku ya di 2018 itu bukan dari perjalanan mudah. Oke, jadi please kalau ada yang bisa kamu sharing di bawah, sharing ya, karena banyak yang mulai putus asa. Oke. Nah ini ada keep an open mind. Single, berpikiranlah, bukalah pikiranmu ya, berpikiran terbukalah, karena soulmate-mu mungkin berbeda dari apa yang biasa kamu harapkan dan tipemu. Oke, mudah-mudahan jauh lebih baik ya. Ya, oke, jadi berpikiranlah terbuka, karena sepertinya semesta mau membawa sesuatu atau memberikan kamu pelajaran memaafkan, dan belajar. Begitu kamu melepas masa lalu dan menyembuhkannya, kamu akan mengalami lebih banyak cinta di masamu yang sekarang. Yes. Maafin ya kalau misalnya memang kamu merasa jodohnya belum datang, terus juga kok kayaknya aku sudah ngerasa dia ada tapi di 3D, di dunia nyata manusia ini kok nggak pernah ada. Intuisiku salah atau enggak ya? Teman-teman bisa tonton video aku yang tentang secret union ya di Lightworker, di energy update video. Cari aja secret union Ananda Ramarta atau lihat di kartu, nanti aku taruh ya di sebelah kanan, mana ya, kanan, sebelah kanan video nanti yang kayak tanda seru bulat gitu, kamu pencet aja. Karena memang tantangannya untuk orang-orang yang secret union tidak mudah ya, tapi tentunya ada tujuannya ya. Seperti biasa, kayaknya tiap bulan sudah mulai banyak yang ketemu ya. True love, wedding. Siapa yang menikah, tolong sharing. Siapa yang sudah bertemu, tolong sharing. Jangan hilang ya, please. Kasih support mental dan berikan cahaya harapan lagi kepada teman-teman yang tengah menanti, yang sudah sangat putus asa ini, sudah hampir kena sama kegelapan yang seperti memang dia ditujukan untuk membuat kita dan menguji kita ya hingga putus asa. Nah, sejauh mana kamu sudah bisa mempraktekkan pelajaran-pelajaran di video tarot, pelajaran-pelajaran coaching? Kalau misalnya dalam kegelapan sepekat ini kamu kalah dan kamu redup sampai yang gak ada hubungannya kayak cinta juga kamu ikut-ikutan putus asa. Jadi aware ya bahwa ya memang kalau sudah waktunya akan selalu ada yang bersatu kok. Kita hanya tinggal tunggu saja, dan juga bukan tunggu, kan aku bilang jangan menanti, nanti berat energinya. Mendingan kamu hidup aja, jangan berfokus pada satu titik yang kamu belum punya dan melupakan banyak yang sudah kamu dapatkan. Oke, jadinya
siapa yang union dari bulan Januari bla bla, please sharing sama kita. Gue juga mau baca nanti gimana kisah kalian lah, secara singkat ataupun panjang terserah. Yang penting please jangan ngilang. Kalau sudah begitu kasihlah testimoni ya, terutama di video ini kayaknya ada banyak yang butuh deh penguatannya. So itu untuk energinya. We'll see sekarang untuk pesan universe-nya ya, kepadamu. Universe message for you. Di kegelapan yang sepekat ini, hanya mereka yang sudah siap dan sudah digembleng kalau nggak salah yang akan bersinar paling terang. Artinya orang-orang dalam masa situasi seperti ini, chaos and conflict. Oh my god, you really answering me. Dalam masa seperti ini, kamu tanpa hilang harapan itu ya, itu akan jadi orang-orang yang tangguh dalam segala situasi, dan orang-orang yang akan slow, tenang dengan apapun yang terjadi. Hanya sedikit yang bisa men-trigger dia. Itu latihannya sekarang. Ini prakteknya light worker. Jangan cuman menyandang komunitas light workernya aja, prakteknya sekarang. Now ini sudah terjadi chaos and conflict. Seperti kita semua sudah tahu, like we all know about it. Loyal heart. Pesan union lagi, sacred union, tentang persatuan sakral, di mana dua orang ini bersatu dengan tujuan demi kebaikan yang lebih besar, bukan hanya kebaikan dirinya tapi juga tujuan semesta. Untuk itu challenge-nya tidak sembarangan, tantangannya tidak sembarangan, dan banyak dari kalian akan dapat union di bulan April ya. Please jangan hilang nanti. By the book, semua sudah terjadi sebagaimana mestinya, sebagaimana kitabnya atau bukunya, buku hidupnya atau garisnya ya. 11. Semua sudah terjadi sebagaimana seharusnya. Kekacauan, perpisahan ataupun persatuan cinta sudah garisnya. Mengalirlah dan tetaplah bercahaya di tengah kegelapan yang pekat. Siapa yang paling terang? Dia yang paling berkembang. Guys, kalau ini sangat resonan buat kamu, kasih aku like ya, komen dengan kasih aku lope warna biru aja ya, soalnya banyak yang gak punya orange, biru ya. Lope warna biru yang banyak, biar berwarna hidup kita di tengah kegelapan ini. Thank you so much guys for watching. I'll see you again soon on the next video. Sending you so much love, and light. Bye. Now pile number 2. Waduh, Holite aku, batu kapurnya namanya Holite guys. Udah apa sekarang? Alright, energi hidupmu, energi kesehatanmu, energi cintamu, energi uangmu di tengah masa kegelapan yang seperti ini ya. Kepanikan global, semua satu planet ini diuji. Nggak ada yang bisa lolos. Now let's see. Semesta, untuk pile nomor 2, energi hidup dan kesehatannya. Thank you. Hidup. Ada aja ya. Kesehatan sekarang please. 2 ya. 2 kartu kesehatan, kan kita lagi butuh info soal kesehatan di tengah penyakit corona. Hampir mirip sama grup 1. Ya. Kehidupan. Ace of Pentacles. I am always so rewarded for all I do. Aku akan selalu dianugerahi atau dihadiahi atas apapun yang kulakukan. Ya, kesempatan baru untuk bisnis, uang, ataupun mencapai rezeki yang tarafnya atau tingkatnya berbeda dibandingkan sebelumnya ya. Ada kesempatan emas besar di bulan April. Atau enggak ada manifestasi fisik. Dan hati-hati dengan sifat emosional dari Queen of Swords ini. Ya. I protect what matters to me. Aku melindungi apa yang penting untukku.
Ada cara yang baik untuk melindungi ya. Ada yang namanya nyengor, ada yang namanya cara melindungi dengan cantik ya. Jadi kalau Queen of Swords lebih cenderung dia senggol bacok atau enggak main penggal-penggal gitu. Hati-hati dengan emosi. Melindunginya, emangnya ancamannya sudah sejauh mana sampai kamu sampai segitunya defensifnya ya. Kita lihat dulu. Tapi kalau memang sudah keterlaluan, apapun itu tindakannya ya, kalau sudah keterlaluan ya kita juga nggak boleh tinggal diam. Ingat, jangan jadi baik tapi bodoh, oke? Jadilah baik dan cerdas. Lalu ada Six of Wands dan ada Queen of Pentacles. Six of Wands, aku bangga terhadap apa yang aku raih dan aku terima hadiahku, penghargaan untukku ya. Prestasi kayaknya ya, ada sebuah prestasi atau pencapaian yang belum pernah dicapai sebelumnya, pencapaian baru atau naik tingkat yang membuat kamu stabil juga seperti Queen of Pentacles ini. I have everything I need to prosper. Aku punya segalanya untuk makmur. Ini either soal rezeki, soal pencapaian, soal kesehatan, soal impian lainnya. Bisa ada sesuatu yang besar yang akan terjadi di bulan April yang bisa mewujudkan apa yang kamu minta ya, atau apa yang sudah kamu usahakan selama ini. Dan di sini tantangannya adalah emosi yang labil. Untuk kesehatan sendiri, we see this, the Fool and Queen of Cups ya. The Fool, I am guided and protected on my life journey. Queen of Cups, I trust my knowing and follow my heart. Oke. Yes, oke, banyak yang sehat seperti Queen of Cups. Ada yang ini grup ini lebih bagus energinya. Kenapa? Karena kamu sangat yakin kamu di-guided ya. Kamu dilindungi dan dibimbing di segala langkahmu dalam perjalanan hidupmu. Salah satu alasan ketenangan banyak orang saat ini adalah ya tentang corona ya, coronavirus. Sebenarnya yang buat kita gampang ngedrop dan mudah ditulari penyakit adalah saat imunitas kita buruk. Kalau pada saya kasusnya bukan imunitasnya yang buruk, tapi imunitasnya error, sehingga dia tidak tahu mana teman, mana lawan. Dia serang semuanya, termasuk organ yang sehat dan bukan virus. Oke? Jadi itu tantangan saya yang sudah saya taklukkan dengan memahami kerjanya imunitas. Imunitas itu adalah sistem kekebalan tubuh yang terjadi karena antibodi ini bereaksi terhadap kuman-kuman bakteri di bumi ya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sistem teknologi yang bagi saya sangat canggih. Manusia bisa punya protections atau perlindungan seperti itu. Tapi pengaruhnya sangat besar dari psikis. Kalau misalnya psikismu mulai drop, kita stres, kamu bakal mudah sakit. Ya, makanya kalau kamu kecapean, kalau kamu banyak pikiran, kamu pasti sakit. Dan semakin berat pikirannya, semakin berat penyakitnya. Itu sudah seperti hukum mutlak ya, yang saya lihat dari banyak klien saya dulu, dari banyak juga yang terapi sama saya, dan konseling soal self-healing. Silakan kamu lihat di video saya yang corona ya, tentang corona, COVID-19. Saya taruh di sebelah kanan video, di sebelah atas kanan. Kamu lihat ada tanda bulat yang kayak tanda seru gitu. Kamu pencet videonya supaya kelihatan kartunya ya. Kamu bisa cek di situ. Untuk mengetahui pesan spiritualnya juga, bukan cuman hukuman ataupun apa ini corona ini, kutukan ini. Coba tonton dulu itu ya, supaya kamu bisa menenangkan mindset kamu. Oke, sekarang kita masuk ke bisnis meter di bulan April 2020. Bisnisnya atau karirnya, keuangannya, file number 2. Apa yang akan terjadi di bulan April? Bagaimana kondisi bisnis, karir, keuangan mereka? Oke. Emosi. Diawali dengan rasa terjebak, Eight of Swords, rasa terperangkap, mungkin karena situasi dunia ya, yang bisa membuat emosi, penilaianmu, your judgment ya, your emotion ataupun intuisimu berantakan.
Ya, emosi akan jadi tantanganmu di bulan April. Mempertahankan itu, menenangkan itu adalah tugasmu. And then ada Seven of Cups. Setelah kamu tenang, ada yang diberikan ya, ada bimbingan yang diberikan. Selama kamu minta, kamu akan diberikan jalan. Ya, semakin kamu marah pada Tuhan, jalannya akan semakin tertutup. Kamu semakin stuck, karena tidak seharusnya kamu begitu. Tapi begitu kamu ikhlas, kamu sadar bahwa corona ini bukan hanya kutukan ataupun apa, bahwa ini adalah salah satu cara pembersihan bumi yang selama ini dicuekin sama manusia-manusia yang bekerja tiada henti ngumpulin uang, ngerusak sumber daya, segala. Sekarang mereka semua takluk di bawah sebuah virus. Ya, sebuah virus yang seharusnya tidak seperti ini bahayanya. But jadi bisa mematikan. Sudahkah kamu turunkan pride-mu, egomu, lepaskan soal bisnismu? Dia akan baik-baik saja pada waktu ini sudah tenang. Dengan semakin banyaknya orang yang stres, semakin banyaknya orang yang akan terinfeksi. Dengan semakin banyaknya orang yang percaya, kembali lagi melihat makna di balik ini, menyebarkan hal-hal positif, semakin banyak orang yang bisa memproteksi dirinya dari penyakit ini ataupun penyakit lainnya ya. Oke. Jadi saat kamu sudah menenangkan dirimu, Tuhan akan memberikan jalan yang banyak, malah jalannya, karena kita sudah lihat tadi ada kesuksesan, kestabilan di tengah-tengah emosi ya. Jadi akan ada, dan kamu akan jadi Queen of Wands yang masih sebanding dan segaris lurus dengan Queen of Pentacles. Seseorang yang sangat kreatif, percaya diri, dan juga dia spiritual. Di sini tuh dia tuh bermusik itu karena salah satu kreativitasnya adalah musik yang berhubungan dengan spiritnya dia, spiritualnya dia. Hobinya, gairahnya adalah bermusik. Tujuannya adalah mungkin menghasilkan uang untuk apa? Kebaikan, kemakmurannya, keluarganya, dan lain sebagainya. Tapi dia tidak ingin melupakan kebahagiaannya, yaitu bermusik. Atau mungkin musik itu jadi karirnya. Ada kesempatan itu kayaknya yang bisa kamu temukan, seperti sebuah gairah bersatu dengan tujuan. Atau ya, kamu melakukan berbagai cara yang di sini gairah, sebelah sini tujuan hidup. Tujuan itu untuk orang lain guys, tapi passion, gairah untuk diri kita. Dan pada waktu kita mau mencapai sebuah impian, kita nggak boleh kehilangan dua itu, goals kita, misi kita ya, dan juga ini gairah kita, kebahagiaan kita yang jadi gasnya atau bahan bakarnya untuk kita bertahan dan sukses dalam perjalanan mencapai tujuan. Tanpa gairah, kamu tidak akan bisa jadi manusia bahagia. Dan kalau healer seperti saya tidak bisa membahagiakan diri saya, gawat guys. 2020 akan jadi momen dimana saya akan gabungkan dan semuanya akan jauh lebih efektif ya, karena upgrade saya sudah tidak bisa dihentikan dan saya nggak mau ketinggalan gitu-gitu aja caranya. Ada cara yang lebih efektif buat sharing sama kamu, buat healing kamu, buat nge-upgrade kamu, buat kamu jadi high vibrations. Oke, ini dulu. Sekarang tentang cinta. Pastinya sudah banyak yang menanti dan nilik-nilik kapan sih cintanya bacot loh. Enggak ya, enggak dong, kalian baik. Oke, now untuk couple, energi cinta di bulan April 2020. Ya, aku reading tuh lebih capek guys. Couple, bener-bener mirip sama Pile. Untuk yang berpasangan, tentunya untuk yang wedding ini. So mirip banget sih sama file 1. Kamu harus melepaskan keinginan mengendalikan pasanganmu, karena tetap aja kalian adalah dua individu yang berbeda ya. Ada hal-hal dimana kita dibesarkan, latar belakang, gaya keluarga, polanya, pola pikirnya, agama, ataupun background sukunya ya, itu membuat kita berbeda. Jadi kalau kamu berharap dia benar-benar mirip walaupun udah lama nikah ya, itu nggak mungkin. Jadi lepaskan keinginan mengendalikan atau mungkin over posesif terhadap keluarga ya.
bukan cuma pasangan tapi terhadap keluarga, terlalu parno gitu. Hati-hati terhadap itu. Karena bukannya bahagia, nanti jadinya menderita dan gampang sakit toh orang yang stres. Make the effort. Berusaha, karena cinta yang agung, cinta yang indah ya, itu sangat layak untuk diambil langkah di mana kamu dipandu untuk mengambilnya. Ada usaha. Udah ada usaha untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Di balik orang-orang yang sukses, union dalam kedamaian, yang image-nya rukun, akur, tanpa gosip, langgeng lama bersama, itu terdapat kerja keras luar biasa guys. Itu terdapat penyesuaian dan kompromi yang tak kenal lelah. Oke. Jadi memang di sini diminta untuk ayo, apakah sudah mulai agak sedikit controlling lagi, ngatur-ngatur lagi. Ingat, mereka adalah jiwa yang berbeda, mereka bukan dirimu. Meskipun sudah terikat dalam tali pernikahan ya. Itu pengingat aja ya. Oke, now untuk yang a single. Oke, single. Apa yang akan terjadi di bulan nanti kalau dapat true love ada kesel lagi nih. Saya himbau kepada para orang yang sudah union, yang ketemu terutama dalam periode 2018 sampai 2020, kalian union dengan true love ataupun calon true love kalian, tolong kalian komen ya. Banyak yang putus asa nih, banyak yang sudah hampir patah asa, seperti kegelapan yang terjadi. Wah, ini beda nih. Separation, forgiving and learningnya sama. Stay optimistic about your love life. Healing family issues. Oke, beda fokus. Ya, banyak di sini yang single, masih ngerasa terpisah dari true love-nya, dan juga atau memang baru pisah ya, atau memutuskan untuk single dan bentar lagi pisah. Bisa memaafkan Tuhan sih ini untuk jalan cinta kamu yang tak seperti maumu. Memaafkan kehidupan yang tidak bisa ideal seperti apa yang kamu mau. Forgiving and learning. Begitu kamu melepas dan menyembuhkan masa lalu, kamu akan menerima lebih banyak cinta di masa yang sekarang. Jangan diulik-ulik lagi yang dulu itu yang diulik itu yang buat emosional kali ya. Nah, yang diulik itu adalah kesalahanmu, gimana cara perbaikannya, yang benar dari kamu, gimana cara ningkatinnya. Itu aja guys. Yang sudah lepas dari hidup kita ya tentu saja bukan milik kita ya, dan yang bukan buat kamu, yang ngerasa yakin jodohnya adalah orang yang udah dikenal ya. Kalau kamu yakin jodoh kamu adalah orang yang dikenal, ini waktunya untuk melepas, karena belum tentu kamu benar. Bagaimana ternyata jika ada yang jauh lebih baik dari dia dan kamu masih berfokus pada orang lain? Yang gak datang-datang dia, orang kamu gak bukain pintunya. Jadi ada masa dimana saat kamu yakin seseorang adalah orangnya, kamu harus belajar melepasnya dan mempercayakannya. Kamu sudah melakukan segala hal untuk mendapatkan hatinya, bicara, berkomunikasi, atau gimana caranya memperbaiki hubungan, atau ngejar dia, tapi tidak ada perubahan. Waktunya biarkan Tuhan yang bekerja. Kalau kamu belum berusaha sampai seperti itu, waktunya kamu berusaha. Oke? Sampai akhirnya semua usaha akan tiba pada titik ikhlas, lepas. Kalau nggak gitu nggak akan ada istilah kita manusia hanya bisa berusaha, namun Tuhan yang menentukan hasilnya. Itu sangat tepat guys. Nah, Tuhan akan menilai seberapa besar usahamu dan seberapa bisa kamu ikhlas pada jalannya. Itu ujianmu nih, yang terutama yang single ya. Bagaimana memaafkan semesta. Ayo, banyak yang kesel kan sama kehidupan, banyak yang kesel juga sama cinta sejati jika gak datang-datang. Karena tujuannya bulan April akan membangunmu jadi orang yang lebih optimis tentang cinta, kembali berdoa, kembali memaafkan jalur Tuhan ya, yang tidak sesuai maumu, tapi percayalah, kamulah yang minta ini semua sebelum kamu dilahirkan. Namanya soul contract.
Positive thinking and faith will bring you romance. Pikiran positif dan keyakinan akan membawamu pada romansa. Kalau semuanya pada kerung dan gelap ya boro-boro, bukan cuma true love lah, karmik aja ogah kali yang malu. Ya, gitu. Jangan kerung-kerung ya. Untuk membangkitkan lagi rasa putus asa, ya tentunya kamu harus habisin dulu rasa kesal kamu ya. Keluarin dulu, kasih waktu dulu, baru habis itu bangkit. Ini juga bisa akan jadi salah satu fokus kamu, healing family issues, menyembuhkan masalah keluarga. Karena kehidupan cintamu diuntungkan saat kamu bisa memaafkan orang tuamu. Apakah ada hubungannya dengan orang tua, ataukah dengan keluarga inti, ataukah dengan keluarga ya, keluarga jiwa juga bisa sekarang. Ada forgiving and learning. Mungkin ini hambatan kamu dalam cinta yang tidak kamu sadari. Alright, then the last one untuk pesan semesta pada pile 2 di bulan April 2020. What do you wanna say, universe? Yang the tribe, baru aja nyebut keluarga jiwa ya. Building blocks. Oke. Ini adalah waktunya bertindak. Yang masculine energy, kekuatan, dia tuh kekuatan bertahan juga, dia adalah kekuatan fisik, beda sama feminine, kekuatan energi, yang adalah manifestasi atau perwujudan dari tindakan, dari niat ya, jadi tindakan. Jadi ini adalah waktunya action. Di bulan April waktunya action, terutama mimpi-mimpi, pekerjaan-pekerjaan, rasa maaf, minta maaf ke orang, atau mungkin kerja diri kamu yang selalu kamu abaikan selama ini karena terlalu gelap dirimu. Saking gelap kamu aja gak berani. Itu yang harus kamu benerin ya. Ini waktunya bertindak untuk menggerakkan roda hidupmu dan juga menghilangkan sumbatan-sumbatan yang kamu selalu hindari. Oke, kalau misalnya untuk karir, kamu akan diminta untuk lebih konsisten bertindak dan bertahan dalam kondisi kayak gini. Tapi juga ya bertahan itu kan bisa macam-macam ya, bukan cuma di situ. Tapi ada energi, action, dan surviving di sini. Ada energi bertindak dan juga bertahan. Yang manifestasi, perwujudan fisik juga. Lalu the tribe, suku atau kelompok jiwa lah ya, the tribe. Minta kekuatan dari kelompok jiwamu, dari keluarga jiwamu, dari keluarga intimu, dari sahabatmu, karena mereka akan membantu kamu untuk bisa bukan hanya bertahan tapi juga membangun fondasi yang jauh lebih baik untuk menyelesaikan soul kontrakmu dan bahkan merubah pola atau soul patternnya, pola jiwa yang selama ini salah. Dari pola jiwa dimana selalu pesimis sama cinta, mungkin udah 10 kehidupan kayak gitu terus, sehingga hasilnya sekarang lebih termanifestasi atau lebih terwujud dengan lebih susah lagi ya dapetin pasangan ya. Jadi ada kontrak kita itu isinya apa, ini untuk ngerubah apa, kejadian yang dibutuhkan apa itu. Nah ini adalah kesempatan untuk membangun fondasi yang lebih baik lagi buat kehidupan kamu ke depannya. Tapi caranya dengan menghadapi kegelapanmu, dengan akhirnya bisa healing untuk kembali positif. Tidak boleh bohong. Kalau kamu marah, kalau kamu kesel, kamu boleh ngaku, kamu boleh ungkapin di komen juga gak apa-apa, asal jangan masih dalam koridor yang sopan ya, bukan juga yang menghujat atau apapun ya, terutama kepada yang maha kuasa, jangan guys. But at least kamu curahin, aku lelah kak menanti begini, gak apa-apa. Setelah itu saya yakin kamu akan menemukan jalan untuk naikin lagi vibrasi kamu. Kenapa orang bisa, yang saya paling kagumin itu adalah Gem Goddess ya. Gem Goddess itu adalah orang dengan vibrasi yang tinggi ya, iyalah ya, karena dia dari kecil dan mamanya sangat spiritual. Dia sudah belajar soal itu matang dari kecil, sehingga dalam kondisi apapun saya ngeliat energinya sangat stabil ya, walaupun sempat kacau di bulan-bulan tertentu yang waktu dia habis cerai ya. Tapi untuk tiba di kondisi vibrasi kita yang tetap tinggi apapun yang terjadi ya, itu butuh nguras dulu yang di bawah, yang kotor-kotor. Kalau enggak, sedikit kegelapan
nyentil kamu, ambruknya luar biasa guys. Kenapa? Karena masih banyak sampah sebenarnya yang kamu bawa. Oke, jadi untuk bisa menjadi orang dengan vibrasi tingkat spiritual yang tinggi, kamu itu kerjaannya adalah kerja diri, ngebersihin sampah, trauma, kenangan buruk, sifat buruk diganti, dirubah. Wah, itu kerjaan yang konsisten. Selamat datang di hidup saya. Terutama gilanya puncaknya 10 tahun terakhir ini. Semua pekerjaan itu bukan hanya membuat saya bertahan, tapi jauh lebih baik dan bahkan ya bisa merubah sedikit garisnya yang tidak biasa, yang tidak mungkin. Jadi ini kamu kesempatannya di sini menjadi advanced soul atau jiwa yang maju. Dengan bisa menaklukkan hal kayak gini di tengah kegelapan kayak gini ya, kamu akan jadi jiwa yang lebih terang saat kamu bersinar di kegelapan pekat bumi ini. Oke guys, sangat berat ya. Untuk file nomor ini kasih aku love warna ungu ya, warna ungu ya. But aku tahu file nomor 2 pasti bisa merubah caranya dan pola lama dari jiwanya yang selama ini selalu kesana lagi. Sekarang diberi kesempatan untuk merubahnya. Semoga kalian ambil kesempatan itu dan rubah hidup kalian hingga ke depannya. Alright guys, thank you so much for watching. Semoga enjoy dan juga semoga bisa bantu healing kamu ya. Thank you so much. I'll see you again soon on the next video. Sending you so much love and light. Bye guys. Night. Di sudut malam yang tanpa bintang, ku duduk diam, masa terkenang. Ku sebut dia yang aku cinta, alam menyapa, aku terpaku.